Halo, selamat siang, generasi mandiri. Apa kabar kalian? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Amin. Pada kesempatan pertemuan 12 ini, kita sudah memasuki pembahasan mengenai Dynamic Host Configuration Protocol atau yang biasa kita singkat dengan istilah DHCP. Yang pertama kita akan bahas adalah pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah suatu protokol klien dan server, ya, yang memiliki fungsi untuk membuat dan menyewakan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien atau host klien, baik itu secara massal atau per unit. Selain pembuatan alamat IP, DHCP ini juga mampu memberikan default gateway, DNS, hostname, dan domain name secara otomatis. Jadi kalau kita lihat secara arsitektur, ini terbagi menjadi dua yang dalam menjalankan DHCP, yakni DHCP server dan DHCP client. Jadi kalau kita ingin mengambil pengertian DHCP yang sederhana, yakni sebuah protokol yang digunakan untuk menyediakan dan menyebarkan alamat IP secara otomatis ke perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan. Setelah kita melihat ada dua arsitektur dalam DHCP, yaitu DHCP server dan DHCP client, kita harus juga mengenal perbedaan di antara DHCP server dan client. DHCP server ini merupakan sebuah layanan yang secara otomatis memberikan IP address kepada komputer yang memintanya, sedangkan komputer yang melakukan request disebut DHCP client. Dalam sistem kerjanya, DHCP perbedaannya ada kedua, yakni pada DHCP server, nanti perangkat yang bertugas itu untuk mengatur, mengisi, memberikan, serta mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer klien yang berada dalam satu jaringan secara otomatis. Dengan kata lain, DHCP server sebagai pihak yang membantu administrator dalam memberikan alamat IP. Adanya layanan DHCP server bisa mengurangi kesalahan dalam pengisian alamat IP yang dilakukan secara manual. Sementara itu, DHCP client adalah perangkat yang terhubung atau tersinkronisasi dengan DHCP server. Nanti perangkat ini akan meminta alamat IP dan menerima konfigurasi dari DHCP server sehingga dapat terkoneksi ke jaringan dengan baik. Dapat dikatakan, DHCP client ini merupakan pihak yang meminta alamat IP dan memastikan telah mendapatkan alamat IP yang sesuai. Dan biasanya sistem operasi komputer yang menyediakan layanan DHCP server yaitu seperti Windows NT Server, Windows 2003 Server, GNU, atau Linux. Sedangkan untuk perangkat klien yang mengoperasikan perangkat lunak DHCP client sehingga dapat tersinkronisasi dengan DHCP server untuk menerima alamat IP, DNS, dan default gateway secara otomatis, yaitu biasanya diantaranya itu Windows NT Workstation, Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan Linux, dan yang biasanya kita gunakan di laptop ataupun komputer pada umumnya. Dan kalau kita lihat ya cara kerja di HCP, ini gambarnya seperti ini. Jadi ini apa namanya gambaran simulasi dari proses di HCP server yang meminta apa namanya terhadap maaf, di HCP server memberikan koneksi ke dalam klien dan klien di HCP klien request IP kepada DHCP server. Jadi kurang lebih seperti ini. File server running DHCP service. Jadi IP address server, ini servernya, ini network workstation atau PC,
atau biasa kita sebut juga DHCP client. Jadi alurnya seperti ini. Yang garis putus-putus dari server ke klien. Keterangannya adalah DHCP server listen for request and uses IP address. Ya, jadi memberikan apa namanya IP sesuai requestan klien. Nah, untuk yang tanda panah biru tidak putus-putus yang mengarah dari klien ke server ini dengan keterangan Windows DHCP client membuat permintaan IP address. Jadi ini skema sederhananya dari cara kerja DHCP. Ya. Dengan penjabaran seperti ini ya, IP list request, IP list over, listing selection, list acknowledge. Jadi antara klien DHCP server, jadi kalau dari klien dia melist request IP address kepada server, lalu dari server memberikan IP yang sudah di list oleh klien, lalu IP list yang diseleksi dari klien ke server, dan dari server itu memberikan IP kepada klien ya yang sudah diseleksi. Dan di sini dikatakan apa saja manfaat DHCP. Jadi pertama adalah memudahkan seorang administrator jaringan dalam memberikan IP address secara otomatis di komputer dalam jaringan tanpa harus mengisi secara manual. Didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP IP yang kompleks. Lalu memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable atau bisa digunakan kembali IP-nya. Artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya. Manfaat lain DHCP itu memungkinkan suatu klien menggunakan satu IP address untuk jangka waktu tertentu, terus memberikan satu IP address dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien seperti pemberian DNS server dan default gateway. Lalu mampu mencegah terjadinya IP konflik di dalam jaringan yang besar. Kerugian menggunakan DHCP antara lain salah satunya yaitu adalah semua pemberian IP address bergantung pada server. Jadi jika server nanti disimulasikan mati atau off, maka semua komputer klien akan terkena dampaknya juga seperti disconnect dan tidak saling terhubung. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak adanya autentifikasi atau pembuktian keaslian. Selama terjadinya komunikasi antara DHCP server dengan klien, itu sehingga DHCP server tidak dapat mengetahui jika terdapat DHCP klien yang tidak sah dalam jaringan. Nah, ini DHCP versi 4 server ya, pada Cisco. Dan sebelum itu di sini saya akan coba menambahkan mengenai syarat instalasi dan konfigurasi dari DHCP sebelum kita masuk ke dalam DHCP server versi 4. Ya, jadi sebelum menggunakan DHCP server, ada baiknya kita harus memperhatikan langkah-langkah atau syarat pemasangan instalasi. Yang pertama itu IP address statik. Jadi alamat IP ini nanti digunakan sebagai penyedia layanan dan sudah dikonfigurasi menggunakan Ethernet yang menuju ke arah klien. Yang kedua, jika nanti kita menggunakan DVD Debian 9, pastikan sebelumnya menyiapkan paket instalasi yang terdapat dalam DVD kedua. Ketiga, jika menggunakan repository software secara online, konfigurasi source list harus sudah benar. Yang keempat, langkah selanjutnya yaitu masuk ke mode root instalasi DHCP server dengan perintah antara lain apt get install isc DHCP server. Dan seterusnya itu secara teknis.
Baik, kita lanjut ke DHCP versi 4 server. DHCP versi 4 itu memberikan alokasi IP versi 4 ya. Jadi ada kelas 4 versi 4 itu yang biasa kita gunakan dan informasi jaringan secara dinamis. Dapat berguna dan hemat pada waktu untuk hemat waktu untuk seseorang network administrator. Pada router Cisco dapat dikonfigurasi untuk menyediakan layanan DHCP versi 4. Ini skema dari DHCP versi 4 di simulasi paket tracer ya. Jadi kita bisa membuat dengan menggunakan DHCP server dan klien beserta switch. Konfigurasi yang kita bisa lakukan pada router Cisco ya, dapat melakukan konfigurasi DHCP versi 4 server. Untuk mengatur DHCP-nya, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, exclude address, terus mengatur nama DHCP pool, menentukan range IP dan subnet mask, lalu menggunakan perintah default router untuk gateway default. Lalu parameter opsional yang dapat dimasukkan ke dalam pool DNS server domain name. Untuk menonaktifkan DHCP digunakan perintah no service DHCP. Untuk konfigurasi dasarnya ini bisa kalian masuk ke dalam konfigurasi di router pertama ya. Itu masukkan perintah setelah sudah masuk ke dalam area config, kita masukkan perintah IP spasi DHCP spasi exclude strip address, masukkan IP address-nya ya. Contohnya di 192.168.10.1 dan 192.168.10.9. Jadi antara itu nanti range-nya. Lalu masukkan perintah IP DHCP exclude address 192.168.10.254. Masukkan perintah juga IP DHCP pool ya, spasi LAN pool 1. Nanti dia akan masuk ke dalam protokol DHCP config ya, pada router. Ya. Setelah sudah masuk ke dalam DHCP config, kita masukkan perintah network spasi 192.168.10.192.168.10.0 spasi subnet masknya juga kita masukkan 255.255.255.0. Lalu masukkan perintah default strip router spasi IP 192.168.10.1. Lalu masukkan perintah DNS server 192.168.11.5 dan masukkan perintah lagi domain name spasi example.com. Lalu masukkan perintah end untuk mengakhiri area DHCP config. Untuk verifikasi ya, perintahnya antara lain masukkan perintah show spasi running strip config, terus select section DHCP. Show perintah selanjutnya adalah show IP DHCP binding ya. Setelah itu show IP DHCP server static. Sedangkan pada PC menggunakan perintah ipconfig/all. Nah, seperti ini nanti gambarannya. Ada juga DHCP relay, yaitu apa? Sebuah proxy yang mampu meneruskan paket DHCP antara klien dengan server saat klien dan server tidak berada pada satu subnet. Nah, ini untuk skemanya. Untuk konfigurasi dasar ya, untuk penggunaan DHCP
relay. Pada router itu kita masukkan mode config, lalu masukkan perintah interface spasi G00. Ini masuk ke dalam if config, ya, masukkan perintah IP spasi helper address, lalu masukin IP-nya. Di sini 192.168.11.6. Setelah itu N, setelah itu show IP interface. Nanti kita lihat fast Ethernet-nya seperti ini. Ini konfigurasi pada router sebagai klien, ya, DHCP klien. Ya, masuk ke dalam config, lalu masukkan perintah interface G0/1, terus masuk ke dalam mode if config, masukkan perintah IP address spasi DHCP, terus masukkan perintah no shutdown, nanti akan muncul terangannya seperti ini. Nah, ini router server, ini router client. Nanti rekan-rekan juga masukkan perintah ini, IP versi 6, spasi unicast strip routing, masuk ke dalam sebelumnya ke config, ya, pada router pertama, ya, yaitu di server. Terus masuk ke perintah IP versi 6 DHCP full, IP versi 6 stateless, terus masuk ke perintah DNS server 2001 DB8 sekian-sekian, terus domain name spasi example.com, exit, lalu kita coba masuk ke perintah interface G01, terus masuk ke dalam if config, masuk ke perintah IP versi 6 address, terus IP versi 6 DHCP server, terus IP versi 6 and another config flag. Di sini ada keterangan untuk mengaktifkan fitur IP versi 6 dapat menggunakan IP versi 6 unicast routing. Nah, ini konfigurasi pada router sebagai DHCP client menggunakan IP versi 6. Kita masukkan perintah pada router ketiga atau R3. Di sini posisinya sebagai client. Masukkan array config, masukkan perintah interface G0/1. Setelah masuk ke dalam if config, masukkan perintah IP versi 6, spasi enable, kita aktifkan. Lalu masukkan perintah IP versi 6 spasi address spasi auto config. Nah, selanjutnya nanti di sini ada studi kasus DHCP server. Rekan-rekan silakan buat jaringan komputer menggunakan fitur DHCP server dengan ketentuan sebagai berikut. Gunakan IP address yang tipe 172.168.10.1/24 sebagai gateway dari jaringan LAN. Terus range-nya itu antara IP 10 sampai 50. Oke, sekian dari saya penjelasan singkat tentang DHCP. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di area diskusi. Dan ini saya akan masukkan ke area tugas di e-learning. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kurang jelas dalam penjelasan. Mohon maaf, mohon dimaklumi. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.